Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Pratama Dapitra, mahasiswa S1 Keperawatan tingkat 3A Universitas Muhammad Natsir Yarsi Bukit Tinggi. Konsep dasar biostatistik. Statistik secara sempit diartikan sebagai data, sedangkan secara luas diartikan sebagai alat untuk analisis dan membuat keputusan. Ruang lingkup statistik. Pertama ada statistik deskriptif, untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua ada statistik inferensial, digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil yang digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial dibagi antara statistik parametrik, yaitu menggunakan data interval dan rasio, syarat distribusi normal dan variasi sama. Yang kedua ada statistik non-parametrik, menggunakan data nominal dan ordinal tanpa syarat distribusi normal. Tipe variabel. Berdasarkan jenisnya, variabel penelitian dibagi antara lain. Pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel dependen, variabel terikat. Yang ketiga ada variabel moderator. Yang keempat ada variabel intervening. Yang kelima ada variabel kontrol. Sumber data kesehatan ada data primer, merupakan data yang dikumpulkan oleh survei peneliti, dapat diperoleh dari kegiatan survei penelitian di lapangan. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia atau telah dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu, misalnya Biro Pusat Statistik, dapat diperoleh dari catatan laporan Dinas Kesehatan. Skala pengukuran ada skala diskrit atau nominal, itu mengelompokkan berdasarkan kategori. Ada skala ordinal, Peringkat atau ranking. 3 ada skala interval, jarak antar data sama tanpa nol mutlak. 4 ada skala rasio, jarak sama dan memiliki nol mutlak. Metode pengumpulan data, pertama ada observasi dengan melihat dan mencatat langsung. Kedua, dokumentasi menggunakan data yang sudah ada. Yang ketiga, survei dengan kuesioner atau wawancara. Keempat, eksperimen melakukan perlakuan tertentu. syarat alat ukur. Pertama ada validitas, merupakan kesesuaian antara alat dan apa yang diukur. Kedua, reliabilitas, merupakan hasil beberapa kali pengukuran tetapi hasil tetap sama. Selanjutnya ada penyajian data. Data disajikan secara komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah memahami. Jenis penyajian data. Yang pertama ada tabel. Ada dua macam tabel, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Yang kedua ada grafik, terbagi antara grafik garis dan grafik batang. Yang ketiga ada diagram. Ukuran tendensi sentral data. Data tunggal, ada mean, yaitu jumlah seluruh data dibagi jumlah individu. Yang kedua ada median, nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok, mean, median, modus dihitung berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Ukuran penyimpangan, ada rentang atau rank, yaitu selisih atau jarak data yang terbesar dengan data yang terkecil. Yang kedua ada varian, jumlah kuadran semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Yang ketiga ada simpangan baku atau standar deviasi, yaitu akar dari varians menunjukkan sebaran data. Skala data, macam data dalam penelitian terbagi dari data kualitatif dan data kuantitatif. Kuantitatif dibagi diskrit dan kontinum. Kontinum juga terbagi antara data ordinal, interval, dan rasio. Skala pengukuran yang ada skala diskrit atau nominal, data yang digolongkan secara terpisah atau secara kategorik. Contoh jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Skala ordinal, data yang berbentuk ranking atau peringkat. Contoh tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang ketiga, skala interval, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut atau mutlak. Contoh suhu. Skala rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Contoh berat badan. Sampling adalah proses pemilihan sebagian anggota dari suatu populasi yang mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada systematic sampling, ketiga stratifikasi sampling, keempat ada cluster sampling, pengujian hipotesis,
Jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, hipotesis hubungan, hipotesis sebab, dan hipotesis perbandingan. Uji hipotesis. Pertama, hipotesis nol atau HO, tidak ada perbedaan atau pengaruh. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, ada perbedaan atau pengaruh. Langkah-langkah dalam penentuan, penerimaan, dan penolakan hipotesis. Yang pertama, melakukan pernyataan mengenai hipotesis. Kedua, melakukan pengujian hipotesis. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikasi. Keempat, menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis. Kelima, membuat keputusan hipotesis. Selanjutnya ada uji satu populasi, digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis pada satu populasi. Pengujian hipotesis ini biasa disebut dengan pengujian hipotesis deskriptif. Statistik parametrik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah uji t-test 1 sampel. Uji statistik dua populasi digunakan untuk membandingkan dua kelompok berbeda. Yang pertama ada data numerik, gunakan uji T2 sampel. Data kategorik, gunakan uji chi-square. Korelasi person tergolong pada statistik parametrik. Skala data biasanya dalam bentuk interval dan rasio. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.